Alhamdulillahirobbil alamin, ladang gas raksasa kembali ditemukan gitu kan. Bahkan ini disinyalir terbesar se-Asia Tenggara gitu kan. Tapi nggak tahu kemana larinya duitnya nanti gitu ya. Pastinya gitu. Positive people. Nah, ngomongin soal negara Indonesia, pasti kan kita udah tahu bahwa sering dibilang negara ini kaya raya gitu kan ya, kayak sumber daya alamnya gitu, baik emas, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Tapi rakyatnya ya gini-gini aja gitu kan ya hidupnya gitu kan ya. Harusnya mungkin kalau dikumpul-kumpulin, dihitung-hitung, bisa kali ya kita dapat tunjangan per bulan 10 juta gitu ya, karena memiliki sumber kekayaan alam gitu. Misalnya kalau kita lihat Brunei yang mengandalkan minyak aja, warganya sejahtera gitu kan ya. Intensif dari pemerintah ini banyak gitu. Nah, apalagi kita yang dari Sabang sampai Merauke ini segala sumber kekayaan alam ada gitu. Harusnya mungkin itu tadi minimal 10 juta kali ya kita dapat intensif dari pemerintah dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tapi ya faktanya gimana gitu. Oke, ini kabar baiknya. Ini RI temukan ladang gas raksasa, Prabowo sebut terbesar se-Asia Tenggara. Kita lansir dari CNBC Indonesia dari laman Instagram gitu. Presiden Prabowo Subianto turut buka suara perihal temuan ladang gas jumbo oleh perusahaan energi asal Abu Dhabi, yakni Mubadala Energi. Adapun ladang gas tersebut berada di wilayah Laut Andaman, Aceh gitu ya. Prabowo mengungkapkan bahwa temuan tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan potensi diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik atau TCF gitu. Namun demikian Prabowo tidak merinci Andaman mana yang dimaksud gitu. Di Asia Tenggara mungkin ini ladang terbesar yang selama beberapa puluh tahun mereka laporkan 10 TCF, luar biasa. Ini saya kira 2028 sampai 2029 kita akan target kita ya swasembada energi. Wow, targetnya swasembada energi, tapi tahu sendiri gitu ya. Langsung aja kita lihat respon netizen gitu dengan berita baik ini kan berita baik gitu. Tapi bagaimana terkait dengan pendapat gitu ya dari warga-warga net gitu ya. Rakyat jelata cuman kebagian berita, sumber daya alam cuman dibagi untuk circle mereka. Waduh, jelek banget sih ini. Bener ya, kita cuma kebagian berita baiknya doang gitu ya, tapi apa sumber daya alam cuma dibagi untuk circle mereka gitu. Aceh berhak mendapatkan 70% dari hasil eksploitasi hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada di wilayah Aceh dan laut teritorial di sekitarnya. Pemerintah Indonesia mendapatkan 30% dari hasil yang sama gitu. Berhak mendapatkan. Ini jadi belum mendapatkan ya. Ada yang membalas kemarin tambang emas di Banyuwangi dan wilayah lainnya aja gak kebagian apa-apa ke daerahnya, susah berharap sama pemerintah gitu. Rakyat cuma dapat berita aja, hasilnya seperti biasa ya untuk pejabat gitu ya. Ada cerita lucu saat kemarin ke KL, kebetulan jemput sama saudara yang udah jadi WNA di sana. Saat kami lagi isi BBM, saya nanya, "Kat sini BBM berapa, Kak?" "Kat sini 2 ringgit lah gitu, Malaysia aja gitu ya." "Kok murah, ron berapa?" gitu. "Iyalah, kita orang kan ada Petronas." Tapi kau orang pun ada Pertamina." "Ya, tapi kenapa bisa mahal gitu ya? Aku hanya bisa terlalu tertawa karir gitu kan dia." Itu tadi gitu ya, dia ngebandingin, kaget juga dengan BBM yang ada di Malaysia gitu. Minyak gas di Sumatera tapi hasilnya dibawa ke Jawa gitu ya. Amerika freedom and democracy is coming gitu. Terus beli bensin bersih bebas airnya ke Vivo. Jujur aja kenapa sih ribet banget gitu ya. Terus manfaatnya apa buat rakyat gitu ya. Minyaknya di Aceh yang kaya tempat lain gitu ya. Endingnya cuma dikorup dan dinikmati pejabat kita sebagai rakyat cuma kebagian bayar pajak doang di Konoha gitu ya. Intinya piye gitu. Bisa jadi pemicu rusaknya perdamaian Aceh RI kalau pemerintah tidak adil gitu ya. Sangat disayangkan kenapa cadangannya ditemukan saat ini gitu. Nggak ada manfaat dan faedah buat rakyat. Pertamax aja tembus 15.000 lagi. Wow. Rakyat Aceh kira-kira dapat berapa persen ya gitu ya. Ditemukan di daerah termiskin di Sumatera gitu kan ya. Wah. Tetap aja pajak untuk rakyat mah dinaikin, barang-barang naik. Kalau negara ini dikelola swasta rasanya rakyat akan makmur gitu ya. Kalau memang valid
maka angkatan perang kita harus diperkuat lagi karena pasti di masa depan akan banyak gangguan-gangguan dari asing yang ingin mengganggu dan menguasai SDA kita. Itu akan menjadi ajang konflik di masa depan bila kita tidak memperkuat pertahanan kita gitu ya. Wow, positif sekali komentarnya ya. Asal bisa balik ke rakyat aja gitu ya. Ya terus kenapa gitu. Bisa mensejahterakan rakyat nggak? Kan Bapak berpedoman Undang-Undang 45 pasal 33. Remind aja gitu ya. Masa beliau tidak berani menambah subsidi BBM agar lebih murah seperti negara sebelah gitu. Apa bisa mensejahterakan rakyat kalau pemerintah masih mengharap penerimaan dari pajak gitu ya. Oh iya. Itu tadi positive people komentarnya tadi kayak yang komentar terakhir gitu kan. Ternyata meskipun sumber kekayaan kita banyak gitu, ternyata pendapatan terbesarnya justru dari pajak. Terus juga ada yang mempertanyakan soal, nah ini rakyat Aceh nanti dapat berapa persen juga gitu kan. Itu kan sumber dayanya ada di Aceh gitu ya, di wilayah Aceh ya, harusnya rakyat Aceh dapat gratis gas alam gitu kan ya seumur hidup. Nah, itu baru waduh keren banget gitu kan ya. Nah, terus kalau ya tadi komentar pertama itu sarkas banget gitu kan ya. Kita cuma dapat beritanya aja, yang dapat uangnya ya circle-circle mereka aja gitu ya kayak aduh jadi kayak agak trust issue ketika dibilang kekayaan kita sumber daya alam kita tuh kaya raya dan lain sebagainya, Indonesia negara kaya raya dan lain sebagainya, tapi kayaknya nggak menyentuh rakyatnya, kekayaan alam itu nggak tahu kemana larinya. Nah, kalau menurut positive people, baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.